Go. Jadi itu salah yang ingin aku sampaikan. Pertama, dasarnya kan gitu lah. Kementerian Agama menurunkan edaran untuk memberikan keringanan uang kuliah kepada mahasiswa. Itu kita tinggal ikuti dengan kebijakan memberikan keringanan kepada mahasiswa, tapi dalam bentuk cicilan. Jadi keringanannya bukan mengurangi jumlah uang kuliah, tetapi memberikan keringanan cicilan. Jadi awal semester boleh mereka membayar 60, di akhir semester mereka bayar 40. Itu keringanan yang kita berikan dengan syarat-syarat tertentu. Karena kan seluruhnya ketentuan itu ini kan kebijakan itu kan dihubungkan dengan COVID. Maka memberikan keringanan itu pun disyaratkan dengan ketentuan-ketentuan, ada surat keterangan orang tua mungkin terpapar COVID, terganggu usaha, kredit gitu ya. Kemudian memang mengalami kerugian dalam berbagai kegiatan keluarga. Mereka masukkan itu baru kita proses. Dan itu sudah memasukkan. Awalnya itu terakhir tanggal 16 Agustus. Ada beberapa orang yang sudah memasukkan. Kemudian mereka demo, gitu kan, memohon perpanjangan waktu. Kita beri waktu perpanjangan dari tanggal 16 sampai 20. Kita beri perpanjangan untuk pertimbangan juga. Kita beri pada perpanjangan. Tapi kemudian di tanggal 20 itu kan hari Jumat. Kita Sabtu tidak masuk kantor. Tanggal 23 mereka datang ke kita. Dengan berbagai alasan, mereka belum bisa bayar uang kuliah. Kita sampaikan ke mereka, satu, kalau seandainya memang Anda tidak bisa membayar uang kuliah, ajukanlah keringanan dengan syarat-syarat ya, supaya bisa diberi keringanan 60, 40, tapi sebelum tanggal jatuh tempo, bukan setelah tanggal gitu. Nah, mereka beralasan, Pak, ini ATM-nya bermasalah, nomor NIM kami tidak ditemukan, macam-macam lah alasan. Dan itu menurut kita itu biasa ya. Di saat akhir-akhir itu kan banyak orang yang mengakses. Pasti saja Steam itu drop gitu, gimana gitu. Saya minta bukti, mana buktinya? Ada permasalahan sistem. Atau Anda tanya nggak ke BRI itu? Apa kata mereka ada dokumennya? Mereka tidak bisa menunjukkan. Akhirnya kita punya kebijakan tidak ada lagi perpanjangan. Anda harus cuti. Itu aja, mentok di situ. Dan kan kalau uang kuliah itu sebenarnya kan bukan hanya persoalan tanggal menanggal saja, Pak, tapi persoalan keuangan negara. Dan begitu. Saya sudah punya pengalaman yang cukup banyak sekali. Ketika sudah di jadwalnya itu, kemudian nanti ada rentang waktu lagi penyetoran uang negara, itu jadi pertanyaan oleh BPK. Umpamanya tanggalnya tanggal 20, kita beri lagi waktu mereka itu sampai tanggal berapa umpamanya. Kan penyetorannya terlambat ke kas negara.
Itu jadi pertanyaan oleh BPK. Ini uangnya Bapak pergunakan dulu. Gitu pertanyaan sama saya. Itu seringkali Pak. Jadi bukan hanya persoalan tanggal menanggal itu ya, tapi kalau sudah ada tanggal akhir, itu semuanya store ke negara. Itu makanya kebijakan kita tidak ada perpanjangan. Dan itu tidak signifikan. 2-4 orang. Cuma ada 4 orang Pak itu Pak ya, yang itu ya. Kira-kira begitu. Ya, berarti saya ambil kesimpulan yang kejadian sebenarnya saya tidak bermaksud merespon juga gitu. Tetapi kalau memang bisa dijernihkan ya apa salahnya, supaya tidak sepihak saja gitu. Cuma yang saya takutkan kan gitu aja, tambah melebar gitu kan. Ya kalau hanya sekedar begitu ya orang mau jelek-jelekan saya tidak apa-apa. Ini tugas gitu. Saya kalau tugas itu tidak ada tolong menolong. Kalau di masjid ya bisa kita begitu, tapi dengan keuangan negara ini tidak bisa. Jadi apa langkah ke depannya untuk 4 orang mahasiswa ini Pak? Ya mereka harus cuti, jadi tidak bisa mengikuti kuliah di semester ini. tapi tetap mereka harus mengambil cuti itu Pak. Kalau tidak harus cuti. Jadi kalau untuk uang semesternya, jadi kalau untuk membayar 2 semester berarti 4 juta dia bayar Pak ya? Iya, tahun semester datang itu. Dan kita pun Bapak ya, saya berapa mahasiswa yang datang sama saya langsung. Saya bilang, kapan Pak uang kuliah saya 2 juta? Saya punya uang 1.100.000 baru Pak. Oke, berakhirnya uang kuliah Anda itu kapan? Tanggal 16 Pak. Kemarin itu tanggal 16. Oke, tanggal 16 pagi itu Anda datang sama saya. Sekarang kan baru tanggal 10. Masih ada enggak pundi-pundi orang tua Anda yang bisa menambah 1.100.000 tadi? Datang dia tanggal 16. Pak, enggak ada tambahnya Pak, hanya 1.100.000. Oke. Kita ada zakat dosa. Kita berikan dia. Nih, 900 sudah cukup kan, Anda bayar uang kuliah. Banyak yang begitu. Mereka ini kan berakhir tanggal 20, datang tanggal 23. Iya. Padahal sudah kita pesankan ke mereka. Kalau ada masalah, kendala datang. Jadi istilahnya intinya kampus Penganan yang kita berikan ke mahasiswa itu. Gitu ya. Berarti Jadi, apalagi Pak? lagi yang kurang Pak ya? Apalagi gitu. Kok kita lagi yang disalahkan gitu. Iya. Jadi begini. Sebab pertimbangan kita begini pimpinan itu. Umpamanya kita kurangi 10%. 2 juta uang kuliahnya kan 200 itu cuma. Tidak akan terasa pengurangan 200 itu ketimbang cicilan 60-40. Ada waktu tenggang 3 bulan di dalamnya. Ada waktu tenggang 3 bulan untuk mereka ini bisa mempersiapkan uangnya. Makanya kita pilih cicilan. Gitu sebenarnya. Nah, cuma mungkin ya ingin menggoreng, ingin sensasi. Iya. Biasa, bisa saya pahami. Oke Pak, itu kembali zakat apa nama tadi Pak? Ada zakat dosen. Oh, zakat dosen ya. Ya, Oh, dari sana diambil Pak? ya kita beri bantu mereka. Oh gitu ya. Berapa persen itu dibantu tiap semester tuh terhadap jumlah siswa yang ada Pak? Minimal tiap semester itu tidak kurang dari 10 orang. 10 orang ya. Berapa? 200 kurangnya kita tambah. 500 kita tambah. 1 juta kita tambah. Itu yang kita lakukan. Dan ada kebijakan lain juga, umpamanya Pak, kami ada beberapa orang dia lebih 10 umpamanya. Oke, buat surat saya rekomendasikan supaya dapat bantuan dari BAS. Bukit Tinggi itu dikasih. Dapat mereka.